Atala sempat pemeriksaan di Polres Bogor tuh. Seperti apa nih sebagai seorang ibu ya kan bisa dibilang pemeriksaan di polisian. Sempet bertanya nggak hasilnya seperti apa? Ini Abi yang jawab. Kalau untuk masalah Atala terus terang udah saya handle semua gitu loh. Mungkin kalau Mbak Vena dari segi ibu saya selalu bilang doakan saja yang terbaik gitu loh. Karena intinya kan kemarin juga hanya bukan panggilan juga undangan, wawancara dan klarifikasinya biasa. Mbak Vena tadi ini kan terkait dengan Atala ya sebagai anak nomor 2. Mbak Vena sendiri menyikapinya dengan dia untuk yang berapa ya 2 kali ya berurusan dengan kayak gini gitu. Sebagai ibu seperti apa nih? Nah itu Abi sekarang jawab. Pengennya dari ibunya, dari ibu. Iya. Tapi kan sekarang kan udah ada Abi. Memang komitmennya gitu ya. Ya, dia. jadi kebetulan tanggung jawab sudah ada di saya gitu loh. Apapun itu mungkin kalau dulu Atala berurusan dengan polisian itu kan belum ada saya. Tapi begitu ada saya ya sekarang menjadi tanggung jawab saya. Sekarang dan kedepannya. Ya. Apa yang membuat Bu Vena yakin banget semua harus dihandle dengan Abi katanya gitu kan? Kan tugasnya seorang kepala rumah tangga dan tugasnya seorang suami dan tugasnya seorang bapak ya harus seperti itu. Tapi kan pasti ada curhatan dari sang ibu gitu kan, harus seperti apa karena dia kan yang melahirkan. Ada kekhawatiran nggak sih saat itu mungkin? Ya kalau sekarang udah ada Abi Ferry, tentunya Abi Ferry udah paham ya. Ya. Kalau di situasi kayak gini, mesti bagaimana tindakannya, Harus bagaimana, berbuat apa? Ya, bagaimana dia harus menjadi garda terdepan di keluarga ya. Karena kalau misalkan aku semua yang tackle, apa bedanya aku yang dulu dengan yang sekarang kan gitu. Itu harus ada pembagian tugas. Ya memang pembagian tugas ini nggak perlu aku yang ngatur karena sekali lagi ya bersyukur ya meskipun Abi Ferry ini usianya 6 tahun lebih muda, aku juga termasuk nggak nyangka rasa sacrifice ya sama kasih sayangnya Abi terhadap anak-anakku tuh memang ya alhamdulillah aku sudah lihat buktinya ya karena aku nggak pernah meminta sih sebenarnya. Ini memang pure dari Abi yang ingin menjadi garda terdepannya Atala gitu kan. Jadi saya bilang sama Mena nih udah kamu tenang, apapun itu biar Abi yang hadapi. Tapi merasa sebagai orang tua merasa dimanfaatin terus nggak anaknya, karena anaknya nih yang punya nama gitu kan, tapi lagi-lagi nama besarnya dia selalu disangkut-sangkutin sama maaf pengen ngedompleng popularitas. Kalau soal itu saya selalu bilang dari kemarin juga bahwa sebenarnya permasalahan yang terjadi adalah ini kasus internal keluarganya Shannon gitu loh. Jadi Atala ini kan orang luar gitu loh. Dan tidak pernah Atala ini selalu saya bilang bukan anak yang seperti itu yang membawa pengaruh buruk kepada teman-temannya atau mengajak kepada siapapun atau anak siapapun, tidak pernah. Karena saya tahu banget pergaulannya Atala itu bukan seperti itu. Makanya saya kemarin juga bilang bahwa apalagi akhir-akhir ini Atala tuh sangat, saya tahu banget kesibukannya dia. Kayak hari ini juga dia lagi kerja beberapa endorse. Terus dari kemarin juga kesibukannya dia yang super juga sama seperti kakak juga. Tapi di satu sisi dia harus juga ikut sibuk ngurusin pernikahan saya dengan Vena. Tapi alhamdulillahnya di setiap kesibukannya itu dia selalu menyempatkan ibadah sama saya. Dan itu yang selalu saya tekankan, apapun Atala itu mulai sekarang kamu banyak-banyak sholat, terus mendekatkan diri sama Allah. Dan saya lihat Atala ini sangat antusias ya, dan sangat kalau di mall jalan sama saya, lah yuk kita sholat, ayo gitu. Jadi nggak susah lagi ya. Nggak, alhamdulillah ya itu. Karena punya teman untuk ngobrol kan. Karena Abi ini memang alhamdulillah sih mungkin dia kalau cara ngebawain nama Atala tuh kayak temen ya. Jadi dari awal saya awal memposisikan diri, saya selalu bilang sama kakak juga kemarin, saya bilang saya nggak akan pernah berusaha untuk menggantikan saya nih sebagai posisi papa kamu gitu loh. Jadi ibaratnya anggap saya sebagai orang tua, sahabat, teman. Jadi kamu bisa curhat apapun. Dan saya selalu bilang sama mereka bahwa kalian bisa mengandalkan saya sebagai garis terdepan kalau ada masalah apapun. Atala tadi sempat Atala tuh anak yang seperti apa sih Mbak, sampai akhirnya Mbak Vena ya udah boleh bergaul dengan si A, si B, tapi ada batasannya. Mbak Vena sendiri sebagai mama tuh tahu sifatnya anak-anak tuh seperti apa?
Yang pasti sebagai ibu, aku yang ngelahirin, aku yang nyusuin, aku yang membesarkan, mendidik. Karakternya Vera Lamatala hampir sama sih. Mereka anak-anak yang sangat baik ya. Bahkan kadang-kadang memang baiknya tuh sangat-sangat baik ya. Jadi aku selalu bilang, intinya kehidupan pasti ada ujian. Jadi bagaimana Atala sekarang menyikapi ujian yang ada. Kadang ujian kan nggak hanya kesenangan ya, ujian susah, kamu larinya kemana. Makanya kita berdua dari kemarin bilang ya, kita kemarin udah kita jamaah. Kemudian kalau kamu resah, nah Abi kasih tahu sholat istikharoh niatnya apa. Jadi alhamdulillah dia juga mungkin ini memang udah begini ya. Iya. Hikmahnya kita bertiga nih jadi lebih deket ya satu sama lain karena Selalu kita nggak pernah melihat masalah itu hanya dari satu sisi. Kita selalu kita ambil hikmahnya dari masalah itu, gitu loh. Dan saya selalu bilang sama Atala, kalau kamu masih galau, kamu masih resah, cepat-cepat ambil air wudhu, gitu loh. Sholat istikharoh, minta petunjuk sama Allah. Insya Allah kegalauan kamu tuh Allah yang jawab nanti. Allah yang kasih jawaban. Mbak Vena, antara Atal sama Feral sendiri bisa dilihat tingkat kedewasaan, pemikiran lebih ke depannya itu seperti apa sih kedua anak ini, Mbak? kalau Feral kan ya usia 26 tahun ya sekarang, jauh lebih mature ya, karena dia kan mungkin juga kurang lebih sama ya. Mereka nih anak-anak yang sudah berpenghasilan, anak-anak yang produktif, anak-anak yang memang dulu korban perceraian orang tua, tapi alhamdulillah masih on the track ya. Jadi kalau di saat mereka sekarang pada saat kayak Vero Atala memang di atas ya, gitu, masih ada aja ujiannya. Gitu, nggak semuanya keinginan kita baik terus nggak ada yang nyowel misalnya, nggak mungkin. Kita semakin tinggi pohon semakin kencang anginnya di atas. Jadi saya sih lebih kepada menguatkan mental, karena kalau kita jadi public figure tuh bukan karena kita bisa bertahan tuh bukan karena kita ganteng terus kita apa gitu ya berprestasi doang, tapi nomor satu orang modal hidup kan mental. Kalau dia mentalnya kuat, mau profesi apapun, ujian apapun dia keadaan apapun ya dia akan firm. Nah makanya saya selalu bilang sama Atala sama Feral, sekolah kehidupan itu nggak ada. Dan juga bukan berarti kalau kamu kaya terus kamu dijamin tidak akan ada yang menyowel, kan nggak juga, itu nggak ada jaminannya. Tapi jaminannya adalah kamu harus dekat sama Allah. Jadi kemarin tuh alhamdulillah ada sesi kita kasih nasihat ya kepada Atala bahwa kaya aja nggak cukup untuk kita bisa hidup dengan damai tanpa ada yang nyowel misalkan. Termasuk dari segi percintaan mereka nggak sih, Mbak Vena, dengan kayak kemarin orang kan sempat bilang kalau Feral balik lagi sama Wilona gitu, sempat liburan bareng ke Dubai juga gitu. Kamu Vena sendiri membatasi anak-anak untuk bergaul dengan, maksudnya berpacaran seperti itu apa? Enggak sih. Kalau Feral sama Atala kan sekali lagi apalagi Feral udah dewasa, dia bisa menentukan siapa nanti jodohnya, siapa nanti dia mau deketin, begitupun Atala. Apalagi mereka kan udah cukup ya, udah 20, Atala 23, Feral 26. Sudah mandiri juga. Sudah ya, pasti pola pikirnya juga jauh lebih dewasa ketimbang dulu ya gitu. Jadi saya nggak pernah sih harus yang begini begitu lagi, udah nggak. Termasuk urusan kuliah juga udah enggak gitu. Apalagi urusan jodoh ya. Tapi saya harus mendoakan anak dua itu ya. Doa saya pasti saya doakan dapat jodoh yang dua-duanya ya, dapat jodoh yang seiman, insya Allah, yang baik, bibit bebek bobotnya, yang benar-benar bisa menyatukan keluarga, yang cantik lahir batinnya. Itu pasti doa seorang ibu dimanapun pasti akan standarnya seperti itu. Itu yang terus saya doakan buat Vera. Mama Vena,